3 pahlawan nasional, 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia. Gimana kalau saya bilang mereka semua ini punya satu guru yang sama? Nah, hari ini kita akan bongkar kisah sosok penting di balik layar yang ikut membentuk para raksasa Indonesia. Oke, kita mulai dari nama-nama yang pasti udah nggak asing lagi di telinga Anda. Pertama, ada Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU yang sampai sekarang jadi organisasi Islam terbesar di negara kita. Terus ada juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau ini adalah pendiri Muhammadiyah, sebuah gerakan pembaruan Islam yang pengaruhnya juga luar biasa banget di seluruh penjuru Indonesia. Dan satu lagi, tokoh pemikir bangsa yang sangat kita hormati, R.A. Kartini. Pahlawan nasional kita, pelopor emansipasi wanita, yang surat-suratnya itu menginspirasi banyak sekali generasi. 3 tokoh ini kan bisa dibilang ikut membentuk Indonesia modern. Tapi yang bikin penasaran banget, ternyata ada satu orang yang jadi benang merah di antara mereka semua. Siapa dia? Jadi, siapa sih sosok misterius ini? Jawabannya, membawa kita mundur ke abad ke-19, ke pesisir utara Jawa, untuk bertemu dengan seorang ulama besar. Namanya Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani. Tapi, kita semua lebih kenal beliau dengan nama Kiai Sholeh Darat. Jadi Kiai Sholeh Darat ini lahir sekitar tahun 1820-an. Beliau kemudian menjadi seorang ulama yang sangat disegani di Semarang. Dan di akhir abad ke-19, dari tangan beliaulah lahir generasi yang nantinya jadi pemimpin-pemimpin hebat di negeri ini. Pertanyaannya sekarang, memangnya apa sih yang beliau ajarkan kok bisa begitu berpengaruh? Ternyata inti ajaran beliau itu adalah tasawuf. Gampangnya ini adalah sebuah jalan spiritual dalam Islam yang fokusnya itu untuk membersihkan hati, memurnikan batin, supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Filosofinya itu indah sekali. Beliau bilang, sebelum kita bisa meneladani akhlak Tuhan dan mengasihi orang lain, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu mengasihi diri kita sendiri. Nah, untuk mencapai itu, beliau mengajarkan 3 langkah yang sangat jelas. Pertama, takholli. Itu artinya kita kosongkan diri kita dari semua sifat buruk. Kedua, tahalli, yaitu kita isi kekosongan tadi dengan sifat-sifat yang baik. Baru deh yang ketiga, tajalli, di mana kita bisa merasakan kehadiran ilahi. Kunci utama untuk bisa menjalani semua proses ini, ada satu praktek yang penting banget, namanya zikir atau mengingat Tuhan. Tapi zikir menurut Kiai Sholeh Darat itu bukan cuma komat kamit di mulut. Bukan, zikir itu harus melibatkan lisan, meresap sampai ke hati, dan bahkan termanifestasi dalam setiap perbuatan kita. Beliau menyebutnya ngautan, di mana seluruh tubuh ikut beribadah. Oke, ilmunya dalam banget ya. Terus gimana cara beliau menurunkan ilmu ini ke murid-muridnya yang hebat-hebat itu? Beliau ini ternyata juga seorang penulis yang sangat produktif. Salah satu karya monumentalnya itu Faidur Rahman. Ini adalah tafsir Al-Quran pertama yang ditulis dalam bahasa Jawa. Bayangin, berkat karya ini, ajaran Islam yang tadinya terasa rumit jadi bisa dipahami oleh masyarakat awam. Tapi, beliau selalu ngasih wejangan penting. Buku saja itu nggak cukup. Beliau menekankan pentingnya hubungan langsung antara murid dan guru. Kata beliau, kita harus selalu konfirmasi ke guru, biar nggak salah jalan dan pemahamannya jadi lurus. Jadi kita punya ajaran yang dalam, metode yang mudah dipahami, dan hubungan guru-murid yang erat. Sekarang, yuk kita sambungkan lagi titik-titiknya dan lihat gimana semua ini meninggalkan warisan yang luar biasa buat Indonesia. Dampak Kiai Sholeh Darat ini, bener-bener dahsyat. Beliau itu nggak cuma jadi pelopor karya Islam berbahasa Jawa, tapi secara langsung ikut membentuk cara berpikir para tokoh pendiri bangsa kita. Coba deh pikirin lagi, fakta bahwa pendiri NU dan Muhammadiyah, 2 organisasi yang sering kita lihat punya pendekatan berbeda, ternyata minum dari sumber ilmu yang sama. Ini nunjukin betapa luas dan dalamnya kebijaksanaan Kiai Sholeh Darat. Dan ini membawa kita ke sebuah perenungan akhir. Di zaman sekarang yang serba bising, serba cepat, dan penuh gangguan, kira-kira apa ya yang bisa kita ambil dari ajaran Kiai Sholeh Darat tentang membersihkan hati dan mencari kedamaian batin?